Ramadan. Dan batasnya adalah sebelum Hari Raya Idul Fitri, begitu. Which is Hari Raya Idul Fitri itu di tanggal 20 ya? Insya Allah kalau nggak 19, 20. Kalau nggak 19, 20 Betul. ya. Oh gitu. Nah, perbedaannya zakat fitrah dan sedekah itu sebenarnya apa sih, Ustazah? Nah, zakat fitrah ini adalah harta yang wajib dikeluarkan. Oh iya, itu tadi ya. Yang itu tadi. Nah, dan ini ketika kita tidak mengeluarkannya, ini akan berakibat dosa. Jadi gitu. dosa ke kita karena kan wajib. Iya, Kalau iya, iya. kalau sunnah itu berarti kita dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa, begitu. Kan ini halnya zakat fitrah adalah wajib ya bagi setiap muslim. Oh gitu. Begitu. Kalau sedekah dan dibayarkannya zakat fitrah ini ketika Ramadan dan sebelum Idul Fitri. Nah, kalau sedekah itu adalah hal yang sunnah. Sunnah tadi ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika tidak dikerjakan pun tidak mendapat dosa. Seperti itu. Nah, betul. Nah, sedekah ini dan diperuntukkan untuk semua orang. Tapi kalau zakat fitrah ini tertentu. Ada gitu. Iya, yang mendapat zakat fitrah ini tidak semua orang mendapatkan, begitu. Nah, ketika sedekah ini bisa dilakukan kapanpun. Gitu ya. Iya, di hari raya boleh, ketika Ramadan boleh, hari biasa pun boleh. Jadi itu perbedaan yang paling menonjol itu zakat fitrah ini wajib dilakukan bagi beberapa kalangan gitu ya. Betul. Nah, sementara sedekah itu sebenarnya tidak wajib. Seperti itu. Betul. Nah, tadi aku sempat dengar juga Ustazah mention bahwa zakat fitrah ini dilakukan beberapa kalangan. Itu seperti apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah zakat fitrah ini dilakukan dibayarkan untuk bagi orang-orang yang mempunyai harta lebih ketika lebaran. Gitu. Begitu. Jadi kalau misalnya kita tidak merasa mempunyai harta berlebih ketika lebaran, berarti kita tidak wajib untuk membayarkan zakat fitrah. Oh begitu. Gitu. Oke. Nah, tadi juga Ustazah sempat mention ya bahwa zakat fitrah ini wajib ditunaikan sebelum sholat Id atau Idul Fitri. Betul. Ya, itu kenapa kira-kira Ustazah? Betul. Nah, kenapa kita harus melakukan itu sebelum sholat Idul Fitri? Karena kalau kita melakukan membayar zakat setelah Idul Fitri, itu namanya sudah bukan zakat fitrah, melainkan sedekah. Iya, Betul. gitu. Hitungnya adalah sedekah, bukan zakat fitrah. Jadi, ketika kita terlewat membayarnya ketika setelah Idul Fitri, berarti kita tidak membayar zakat fitrah tersebut, begitu. Jadi gugurlah. Seperti itu ya. Begitu. Nah, kira-kira kenapa banyak dikatakan bahwa bagaimana zakat fitrah ini bisa menyempurnakan ibadah puasa? Kira-kira itu maksudnya bagaimana, Ustazah? Baik. Nah, kenapa zakat fitrah ini dikatakan menjadi wajib menjadi? Zakat fitrah itu dikatakan bisa menyempurnakan ibadah puasa. Betul. Itu kira-kira kenapa? Baik, menyempurnakan ibadah puasa karena ketika kita sedang puasa terkadang kita lalai, berkata yang tidak baik, terus emosinya tidak terkontrol, berburuk sangka kepada orang lain atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, zakat fitrah ini menjadi penyempurna puasa kita dan menjadi penyuci jiwa kita. Ketika Lebaran telah datang, jiwa kita bersih dengan zakat fitrah tersebut. Apakah bisa dibilang zakat fitrah ini menebus beberapa kesalahan kita selama ini atau lebih spesifik di bulan Ramadan seperti itu, Ustazah? Baik. Untuk zakat fitrah ini lebih spesifiknya di bulan Ramadan. Ketika gitu kita ya. Melakukan kesalahan di bulan Ramadan, kita sucikan dengan berzakat fitrah. Oh begitu. Oke. Nah, kenapa zakat fitrah itu juga dikatakan penting untuk solidaritas sosial kira-kira? Baik. Nah, kenapa dikatakan penting? Karena kita dengan zakat fitrah kita bisa menghilangkan kesenjangan sosial dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang ketika Lebaran dia tidak bisa merayakan dengan
ketika keluarga-keluarga yang lain makan-makan. Nah, saudara-saudara kita ada yang tidak punya itu. Nah, jadi kita bisa membantu di sana. Bisa membantu di situ ya. Iya, bisa membuat orang lain bahagia dengan adanya zakat fitrah. Oke. Nah, tadi dikatakan juga Ustazah bahwa kalangan tertentu yang membayar zakat fitrah ini yang bisa dibilang mendapatkan pahala yang lebih gitu di selama bulan puasa ini. Itu wajib membayarkan zakat fitrah. Apakah ini dilakukan oleh seluruh anggota keluarga atau siapa aja nih, ada orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah dalam satu keluarga tersebut, Ustazah? Baik. Nah, di dalam keluarga yang wajib membayar zakat fitrah adalah semuanya, terutama adalah ayah ini sebagai kepala rumah tangga, dia membayar zakat untuk dirinya sendiri dan membayar zakat untuk anggota keluarganya, yaitu ibu, istri, terus dan anak-anaknya. Kalaupun anaknya sudah bekerja, anaknya tersebut diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sendiri. Gitu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya melihat ke kondisi keluarganya kembali lagi gitu. Ya Ustazah ya. Alright. Well, teman Pro 2, menarik sekali ya pembahasan sore hari ini tentang zakat fitrah. Jadi masih ada beberapa pertanyaan yang bakal aku tanyakan kepada Ustazah, dan aku ingin mengingatkan ke kalian semua teman Pro 2, kalian juga bisa loh tanya-tanya ke Ustazah sore hari ini, tentunya di giveaway tauladan. Jadi langsung aja, kalau kalian belum cek yang namanya sosial media kita itu tadi, salah satunya di Instagram, kalian langsung aja follow Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar dan cek Instagram story terakhir yang udah aku update. Sudah ada question box di sana yang menanti kalian untuk tanya-tanya Ustazah tentang topik kita di mana membahas zakat fitrah biar Ramadan gak cuma seru tapi berkah. Jadi langsung aja kalian tanyakan pertanyaan kalian di question box tersebut, dan penanya yang tercepat dan beruntung pilihan Ustazah Ustazah sore hari ini itu akan bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Terlahir tercipta dalam dua sisi dunia, siang malam, duka dan bahagia pun ada. Perjalanan memahami hitam putih hidup ini. Dan hatiku terlengkapi, ciptaanmu sungguh sempurna Tuhan. Terima kasih atas semua cipta, kamu aku disentuhmu. Semesta jadi tempat untuk kita saling mencinta. Tuhan kau ada saat aku lemah dan tak berdaya. Tuhan kau ada walau aku penuh dosa dan hilang. Kau berikan cahaya saat aku dalam kegelapan. Kau berikan jawab saat aku dalam kebimbangan. Adam dan Hawa pun di surga turun ke dunia, menjadi manusia sebar cinta untuk sesama. Mendekat hati kita pada pencipta dunia, pencipta kita. Tuhan kau ada saat aku lemah dan tak berdaya. Tuhan kau ada walau aku penuh dosa dan hilaf. Kau berikan cahaya saat aku dalam kegelapan. Kau berikan jawab saat aku dalam kebimbangan. Kau berikan jawaban. Tuhan di
Lanjut ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 di siaran tauladan kita sore hari ini bareng Ustazah Astrid ya, tentang zakat fitrah. Balik lagi nih Ustazah, pertanyaannya menurut Ustazah kira-kira banyak banget nih kan generasi muda zaman sekarang itu acuh tak acuh gitu tentang zakat fitrah ini. Kira-kira menurut Ustazah apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan yang namanya kesadaran dalam membayar atau menunaikan zakat fitrah ini? Baik, untuk generasi Z ya, Gen Z dan milenial gitu bisa juga masuk. Baik, Gen Z. Nah, untuk anak-anak muda bisa daripada scroll Instagram, TikTok ya, lebih baik untuk mencari konten-konten yang edukatif ya. Salah satunya adalah konten mengenai zakat fitrah. Nah, apa sih zakat fitrah itu? Begitu. Nah, zakat fitrah ini diperuntukkan untuk siapa? Nah, kita kan lebih mendapat ilmu dari sana begitu daripada menunggu azan ya sambil main game begitu. Lebih baik mencari konten-konten mengenai zakat fitrah. Dan anak-anak muda ini bisa langsung terjun di Basnas. Nah, melihat langsung bagaimana ini penyaluran zakat fitrah. Begitu, bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah sehingga anak muda ini tahu oh seperti ini ternyata penyalurannya begitu. Dan bisa juga anak-anak muda ini atau Gen Z ini bisa langsung ikut menyalurkan kepada yang penerima zakat fitrah tersebut yang membutuhkan gitu. Betul. Nah, jadi kan dari sana Gen Z ini bisa belajar oh ternyata masih banyak orang-orang yang masih membutuhkan dan lebih memiliki jiwa sosial tinggi dari sana begitu. Oke, Ustazah. Nah, kira-kira apa sih yang bakal kita alami gitu kalau misalkan kita udah tahu nih wajib bayar zakat fitrah tapi kita tidak melakukan itu, Ustazah? Nah, begitu. Pasti yang pertama adalah berdosa karena kan zakat fitrah ini hukumnya wajib untuk setiap muslim. Entah itu untuk bayi sampai orang dewasa pun, orang tua pun wajib membayar zakat fitrah begitu. Nah, sama seperti puasa Ramadan. Ketika kita tidak melaksanakan padahal kita mampu tapi kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, kita berdosa. Begitu. Nah, zakat fitrah pun sama seperti itu dan kita tidak bisa membantu orang-orang yang membutuhkan di sana. Jadi orang-orang yang membutuhkan atau mengharapkan zakat dari kami, dari kita semua. Nah, mereka tidak akan mendapat haknya, tidak akan bisa mengikuti lebaran dengan bahagia begitu. Begitu ya Ustazah ya. Nah, itu kan kalau kita tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah. Nah, kalau misalkan kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah, kira-kira apa sih yang bisa dirasakan oleh teman Pro 2 gitu? Baik, ketika kita sudah melaksanakan zakat fitrah, kita yang pertama adalah kita mendapatkan pahala, dan yang kedua kita pasti mendapatkan kita bisa bersyukur, bisa memberi saudara-saudara kita yang lain yang lebih membutuhkan begitu, dan tentunya kita pasti bisa membahagiakan orang-orang di sekitaran kita untuk dapat melaksanakan lebaran begitu, meraih kemenangan di Idul Fitri. Gitu ya. Ngomongin soal memberi nih Ustazah, kira-kira dari pandangan pribadi Ustazah gitu ya, dan gambaran besar gitu biar teman Pro 2 semua bisa mengira-ngira gitu ya, lebih enak memberi apa menerima sih Ustazah? Baik, kalau menurut saya lebih enak memberi. Kenapa karena tuh ketika kira-kira? memberi kita bisa bersyukur atas hal itu. Kita ternyata kita selama ini bekerja, ternyata kita bisa menyisihkan uang untuk membahagiakan orang lain. Begitu ketika kita menerima, rasanya akan biasa saja dan kenapa harus saya menerima begitu? Kenapa tidak
kita yang harus memberi saja. Iya, kalau kita Gitu. memang lebih gitu ya bisa Iya. dibilang ya lebih enak memberi juga gitu ya Memberi, Ustazah betul. ya. Alright, nah kira-kira di Ramadan tahun ini Ustazah apa sih perubahan nyata yang kita mau bawa setelah memahami zakat fitrah? Ada nggak kira-kira pesannya Ustazah? Baik, tentunya ketika kita sudah paham pentingnya zakat fitrah, hukumnya zakat fitrah ini apa, jadi kita sadar betul akan wajibnya zakat fitrah ini. Berarti kita pasti akan sadar, Ya. oh kita jangan sampai telat untuk membayar zakat fitrah ini, karena kalau telat berarti kita tidak menunaikan kewajiban kita, begitu menggugurkan Ya. salah satu kewajiban kita. Oke. Nah, selanjutnya kita tidak akan bisa menyalurkan zakat fitrah ke orang lain yang lebih membutuhkan atau tidak bisa membahagiakan orang lain ketika meraih hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Iya begitu. Oke. Jadi memang sepenting itu ya zakat fitrah Betul. Ustazah ya di bulan Ramadan. Jadi teman Pro 2 jangan lupa membayar atau menunaikan zakat fitrah selain ibadah puasa. Seperti itu bisa Betul, dibilang ya. Well teman Pro 2 masih ada satu segmen lagi di mana pertanyaan-pertanyaan kamu akan dijawab oleh Ustazah Astrid sore hari ini, dan kalau beruntung kalian juga bisa dapat hadiah dari Sekolah Mutiara Bali dan juga Bank BPD Bali ya. Jadi make sure untuk yang namanya follow semua sosial media kita dan langsung tanya-tanya aja di kolom question box di Instagram story RRI Pro 2 dan Pasar. Alright. Dan pertanyaan yang beruntung dan tercepat akan langsung bisa otomatis dapat giveaway atau hadiah ya yang aku udah sebutin tadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. Sholat, ayo sholat, untuk bekal akhirat. Sholat berjamaah, jangan sholat di rumah. Mari kita sholat, untuk cegah maksiat. Dunia sesaat, jangan lupa akhirat. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, sholat niatkan lillahi ta'ala. Sholat, ayo sholat sampai akhir hayat. Sholat, ayo sholat, untuk bekal akhirat. Sholat berjamaah, jangan sholat di rumah. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, sholat niatkan lillahi ta'ala. Sholat, ayo sholat sampai akhir hayat. Sholat, ayo sholat, untuk bekal akhirat. Sholat berjamaah, jangan sholat di rumah. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, sholat niatkan lillahi ta'ala. Sholat, ayo sholat sampai akhir hayat. Zuhur, asyar, maghrib, isya, sholat niatkan lillahi ta'ala. Sholat, ayo sholat sampai akhir hayat. Sholat, ayo sholat sampai akhir hayat.
sulit melupakan kenangan buruk di masa lalu, tapi sejatinya lebih sulit mewujudkan kebahagiaan di masa depan jika sekarang kita tidak mau berbenah dan memperbaiki diri. 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Lanjut ngobrol-ngobrol lagi masih di siaran Tauladan Tanya Ustaz Ustazah selama bulan Ramadan teman Pro 2 ya. Kita udah di segmen terakhir. Kali ini kita bakal tanya-tanya Ustazah Astrid tentang pertanyaan yang sudah masuk di berbagai media sosial kita teman Pro 2 ya. Jadi udah ada di Instagram RRI Pro 2 Denpasar, ada dari WhatsApp dan juga ada dari kolom live chat streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar teman Pro 2. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya
semuanya. Kita ke pertanyaan pertama di Instagram RRI Pro 2 Denpasar, ada dari @tia_aviva yang katanya bayar zakat secara online apakah tetap sah dan terhitung zakatnya Ustazah? Gimana Ustazah? Baik untuk pembayaran zakat sekarang bisa melalui online Kak. Iya, Nah itu berupa uang bisa begitu. Jadi yang penting adalah sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat tersebut. Jadi begitu. terhitung ya? Sudah terhitung zakat fitrah. Pahalanya juga sama ya? Pahalanya juga sama. Oke, itu dia tadi ya teman Pro 2. Nah ini ada dari TMTI gitu ya, 98. Apa yang terjadi kalau zakat fitrah tidak ditunaikan, Ustazah? Baik, ketika kita tidak menunaikan zakat fitrah itu akan kan karena zakat fitrah ini wajib ya. itu akan berdosa. Nah makanya kenapa kita harus mengupayakan untuk membayar zakat fitrah. Yang penting adalah kita memiliki harta berlebih atau makanan pokok berlebih ketika memasuki bulan Lebaran nanti begitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan baru yang masuk dari Nabils gitu. Katanya zakat itu boleh dilakukan hanya di bulan Ramadan aja ya Ustazah? Betul. Nah, tapi zakat ini bisa selain Ramadan juga bisa kita mengeluarkan zakat ya ketika kita memiliki harta berlebih. Ya, begitu kita tapi ketika di luar Ramadan namanya akan sedekah itu tadi ya? Betul, sedekah yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi berbeda ya. Berbeda. Oke. Nah yang terakhir dari Instagram ada dari @harry_hero gitu. Kak, tiap tahun nominal yang harus dibayarkan untuk zakat itu naik terus nih. Apa sih indikator yang menentukan kenaikan dari nominal zakat itu sendiri? Dan di zaman Rasulullah dulu apakah zakat setiap tahunnya juga naik nominalnya ya? Gimana Ustazah? Baik. Untuk di zaman Rasulullah dahulu, untuk zakat fitrah ini tidak mengalami kenaikan terus-menerus, begitu. Jadi zakat fitrah ini sudah ada takarannya berupa 1 sya'. 1 sya' itu setara dengan bahan pokok berupa gandum, kurma. Kalau di kita itu yaitu beras biasanya, gitu, bahan pokoknya adalah beras. Nah 1 sya' itu berapa? Setara dengan 2,5 kg sampai 3 kilo begitu. Jadi kita bisa membayarnya dengan beras atau dengan uang yang setara dengan harga tersebut. Harga beras seperti itu. Gitu. Jadi di zaman Rasulullah sebenarnya juga ada ya kenaikan nominal zakat seperti itu ya Ustazah? Betul. Oke. Begitu ya teman Pro 2 ya. Beralih ke pertanyaan selanjutnya yang terakhir dari kolom live chat, live stream kita di Facebook ya. Dari Agus Supriyadi. Katanya, Ustazah, saya ingin bertanya kalau tidak punya apa-apa sama sekali gitu, tapi ingin sekali berzakat seperti orang-orang. Adakah bentuk zakat yang bisa kita keluarkan Ustazah? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa zakat fitrah ini bisa kita keluarkan ketika kita memiliki lebih harta atau lebih bahan pokok, kelebihan bahan pokok. Ketika kita tidak memiliki sama sekali, kita tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita memaksakan untuk melakukan zakat fitrah, kita akan menyiksa diri kita sendiri begitu. Ya, kita membahagiakan orang lain tapi kita sendiri tidak bahagia dengan membahagiakan orang lain begitu. Iya, berarti ya dilihat kondisi kita lagi gitu. Betul, ya. Sebenarnya tidak diwajibkan juga ya. Ustazah. Oke, teman Pro 2. Jadi itu saja beberapa pertanyaan yang masuk Ustazah. Dan kita langsung aja ke penentuan ya Ustazah ya. Siapa yang beruntung gitu sore hari ini untuk mendapatkan hadiah voucher dan juga merchandise dari Sekolah Mutiara dan juga Bank BPD Bali. Nah, di pertanyaan pertama itu dimenangkan oleh TMTI 98 ya. Nah, kalau sedangkan dari pertanyaan yang pilihan nih Ustazah, kira-kira Ustazah
ingin memilih pertanyaan yang kemana, aku bacain sekali lagi Ustazah ya. Baik, Dari Tia Afifah tentang bayar zakat secara online itu apakah sah? Itu yang pertama. Terus yang kedua dari Nabils, zakat itu boleh dilakukan hanya di bulan Ramadan aja. Nah terus di WhatsApp kita dari Kak Heri Hero gitu ya, tentang indikator kenaikan nominal zakat itu. Terus ada dari Agus Supriyadi di live chat Facebook, Ustazah kalau nggak punya apa-apa tapi pengen berzakat, itu adakah yang bisa dikeluarkan dalam bentuk apa? Nah kira-kira Ustazah mana pertanyaan yang beruntung untuk mendapatkan voucher 100.000 dari Sekolah Mutiara Bali nih kira-kira? Baik, dari sekian pertanyaan, mungkin yang menarik pertanyaan yang dari live Facebook Kak. Oh gitu, dari Kak Agus Supriyadi berarti ya, tentang kalau tidak punya apa-apa tapi pengen berzakat seperti orang, adakah bentuk zakat yang bisa kita keluarkan, betul? Betul. Alright teman Pro 2 ya, jadi selamat kepada Kak MTI 98 dan juga Kak Agus Supriyadi di live chat Facebook yang telah memenangkan hadiah voucher dan juga merchandise. Boleh langsung DM kita di Instagram RRI Pro 2 Denpasar untuk info lebih lanjutnya ya. Dan Ustazah nggak kerasa ini udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng di siaran Tauladan. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kembali. Habis ini kira-kira mau kemana Ustazah? Langsung pulang. Langsung pulang ya, berbuka betul, ya. betul. Selamat berbuka nanti Ustazah. Terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah gabung bareng kita di siaran Tauladan sore hari ini. Baik kamu yang dengerin langsung dari radio atau streaming di RRI Digital atau nonton dari streaming Facebook dan live TikTok kita. Terima kasih teman Pro 2. Kita bakal berjumpa lagi di lain kesempatan. Besok masih ada siaran Tauladan buat kamu yang haus akan ilmu di bulan puasa ini, dan juga atau mungkin ngejar merchandise atau voucher juga ya, masih ada kesempatan besok. So no need to worries. Terima kasih teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi Ustazah Astrid. Hati-hati di jalan dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Tetap dengerin 95,3 FM karena aku bakal masih nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. So don't go anywhere. Bye bye teman Pro 2. See you next time.